Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur untuk pagi hari ini yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita bersyukur buat setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaannya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini dan juga untuk boleh menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, terutama kita terus mengucap syukur buat setiap anugerah keselamatan
yang Tuhan berikan, pemeliharaan, kesehatan, bahkan juga penyertaan Tuhan yang sangat nyata dalam hidup kita. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati
Engkau Tuhan seumur hidup kami. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan senantiasa karuniakan kepada kami. Kami bersyukur. Biarkan Tuhan kami memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang sangat-sangat besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu belajar dari kebenaran firman. Sehingga hidup kami setiap hari, semakin boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang ke-21 saja. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Sekali lagi ya. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Saya akan ulangi sekali lagi apa yang mereka katakan. "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Ingin bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh sekelompok orang Yunani yang datang kepada Filipus. Kalau saudara memperhatikan dalam kisah ini, ketika dalam rangkaian Yesus datang di Yerusalem, dieluk-elukan di Yerusalem, dan di situ memang karena memang bertepatan dengan hari-hari besar juga ya, ada banyak orang Yunani yang hadir. Ada banyak orang Yunani yang hadir. Dan sekelompok orang Yunani datang kepada salah satu murid Yesus, Filipus. Dia berkata, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Saudara, permintaan ini menunjukkan bagaimana orang Yunani itu ingin atau merindukan untuk mengenal Yesus lebih dalam. Mungkin mereka selama ini mendengar, mungkin mereka selama ini mengamati dari jauh, karena Yesus lebih sering berkutat kepada orang Yahudi, bukan? Tapi mereka yang tidak menjadi sasaran pada waktu Yesus datang itu, yang jarang dikunjungi Yesus ya, karena Yesus fokus pada orang Yunani, paling ada beberapa orang, pemain Samaria dan sebagainya. Ini datang, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Kerinduan orang-orang Yunani mengenal Yesus. Kerinduan orang-orang yang di luar Yahudi itu untuk mengenal Yesus. Sementara orang-orang Yahudi yang untuknya Yesus datang, yang untuknya Yesus mengkhususkan diri datang, supaya melalui orang Yahudi yang nanti yang mengenal Yesus itu, orang lain bisa mengenal Yesus. Tapi kebanyakan atau banyak di antara mereka justru yang menolak Yesus. Sementara orang Yunani ingin mengenal Yesus. Sudah, ini satu gambaran indah dari seorang atau dari orang-orang yang haus akan kebenaran. Orang-orang yang haus akan terang dan kehidupan.
yang sejati. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat ini untuk memberikan satu challenge atau tantangan. Saudara, apakah saya dan saudara sebagai orang yang percaya memiliki kerinduan sedemikian rupa untuk mengenal Yesus? Apakah saudara memiliki satu kerinduan yang besar untuk mengenal pribadi Yesus secara pribadi juga? Bagaimana saudara ingin mengenal lebih jauh? Bagaimana saudara ingin mengenal lebih dalam? Karena ada banyak orang percaya yang hanya ikut atau ada dalam ritual-ritual agama saja. Tidak mau mengenal lebih dalam. Tidak mau belajar lebih sungguh-sungguh. Tidak mau membangun hubungan yang lebih dekat. Hanya sekedar formalitas agamawi biasa. Saudara, saya selalu mempercayai juga ketika kita membangun relasi yang kuat, hubungan yang makin dekat dengan Kristus, itu akan mengubah semua hidup kita. Cara pandang kita, cara kehidupan kita akan berubah banyak. Karena apa? Karena saya sudah dekat dengan Yesus. Semakin dekat dengan Yesus, semakin hidup kita diubahkan. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apakah engkau memiliki kerinduan yang sedemikian besar kepada Tuhan? Apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti orang Yunani mengenal Yesus lebih dalam setiap hari? Saudara, ketika kita berbicara tentang pengenalan kita, belakangan ini saya suka sebut ya, kita seringkali disibukkan dengan aktivitas duniawi ini. Bangun pagi, apalagi kita tinggal di kota besar ya, bangun pagi langsung banyak aktivitas. Sampai siang, sampai malam bahkan masih banyak aktivitas. Semua serba seperti pokoknya begitu padat hidup kita. Pertanyaan saya saudara, apakah dalam kesibukan itu saudara masih berusaha mencari Yesus? Atau kesibukan demi kesibukan itu menutup saudara, menimpa saudara, dan saudara lupa atau tidak tertarik atau apa sajalah istilahnya untuk mengenal Yesus. Saudara, ketika kita berbicara tentang mengenal Yesus, saya dan saudara dipanggil untuk saudara memperkenalkan Yesus juga. Bagaimana saya dan saudara bisa memperkenalkan Yesus? Saya dan saudara nggak kenal Yesus. Agak lucu ya. Oh, saya ingin memperkenalkan Yesus. Emang Yesus siapa? Nggak tahu. Lah, bagaimana Anda bisa memperkenalkan? Maka banyak, artinya tidak heran, ada banyak orang Kristen yang tidak bisa memperkenalkan Yesus. Kenapa? Dia pun tidak kenal. Saudara, dalam situasi kita di tengah bangsa yang multikultural, multireligi ini, saya dan saudara punya panggilan yang kuat. Bahkan kadang di tengah-tengah keluarga kita pun, untuk anak-anak kita pun, untuk saudara-saudara kita pun, untuk kalangan-kalangan dekat kita pun, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memperkenalkan Yesus. Yang engkau percaya, yang sudah menyelamatkanmu, yang sudah menyembuhkanmu, yang sudah memulihkanmu, yang selalu memberkati dan memeliharamu.
perkenalkanlah kepada yang lain. Saudara, banyak orang sibuk memperkenalkan dirinya. Gak penting-penting amat itu dirimu kau kenalkan sama orang. Yang jauh lebih penting kau perkenalkan sama orang adalah Kristusmu yang engkau percaya, yang membuat hidupmu selamat hari ini. Saudara, perkenalkanlah. Jangan setiap habis ketemu orang atau sibuk kita membicarakan diri kita sendiri, atau kesuksesan kita, atau keberhasilan kita, atau kebaikan kita. Saudara, saya dan saudara dipanggil untuk menyampaikan, memperkenalkan Yesus. Yang kedua, saudara, perhatikan. Seperti orang-orang Yunani yang haus ingin mengenal Yesus, demikian juga banyak orang-orang di sekeliling kita tanpa kita sadari. Sebenarnya banyak orang yang haus mengenal Tuhan. Dengan perwujudan, penampakan yang berbeda-beda. Tapi orang-orang di sekeliling kita, mereka yang belum percaya, mereka yang belum mengenal, mereka yang masih ragu-ragu, mereka yang pencari, itu rindu mengenal Yesus sebenarnya melalui kita. Maka saudara, bagaimana kita betul-betul memperbaiki atau mengenal Yesus dengan baik yang akan mempengaruhi, memperbaiki hidup kita, mengubahkan hidup kita, itu yang kita bisa perkenalkan. Saudara, ada banyak orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Di tengah-tengah momen-momen besar yang terjadi di negara kita, yang terjadi di keluarga kita, yang terjadi dalam budaya kita. Kesempatan untuk kita bisa bersaksi, memperkenalkan Kristus. Tentu dengan cara yang hormat, tentu dengan cara yang elegan, tentu dengan cara yang rendah hati. Bagaimana engkau memperkenalkan Kristus yang nyata dalam hidupmu melalui perkataan, sikap, perbuatan. Saudara, kata-katamu tidak ada artinya kalau tidak engkau barengi dengan sikap perkataanmu setiap hari. Perilakumu berbicaralah jauh lebih keras daripada kata-katamu. Saudara, biarkan pagi ini kita boleh bersama-sama merindukan untuk kita mengenal Yesus lebih dalam. Kita belajar menyediakan waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Melalui doa kita, melalui kita boleh menyediakan waktu khusus membaca firman, melalui penyembahan kita rindu, Tuhan, saya rindu mengenal Engkau. Karena di sekeliling saya, anak-anak saya, keluarga saya, keluarga besar, satu suku saya, atau bangsa saya, ada banyak orang seperti orang Yunani yang datang kepada Filipus dan berkata yang sama. Berkata yang sama. Bagaimana mereka ingin, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Biarkan mereka, orang-orang yang ada di sekeliling kita, bertemu dengan Yesus. Bukan kita halang-halangi melalui sikap, perkataan, perbuatan kita. Tapi kita bawa mereka kepada Tuhan melalui setiap perilaku kita. Tuhan memberkati kita, dan kiranya kita boleh sungguh-sungguh senantiasa boleh memperkenalkan Yesus pada orang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu membuka jalan bagi kami untuk mengenal-Mu. Taruhlah dalam hati kami kerinduan yang dalam untuk mendekat kepadamu setiap hari. Jadikan kami alat-Mu untuk memperkenalkan kasih dan kebenaran-Mu kepada orang lain melalui hidup kami.
bimbing kami agar setiap langkah yang kami ambil memuliakan nama-Mu dimanapun dan kapanpun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, ingin ku dapat memanjatkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi basaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi basaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Budi basaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami semakin menyadari bahwa ternyata ada banyak orang yang merindukan untuk mengenal Yesus melalui kami. Tuhan, ajar kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus, untuk kami terus memiliki kerinduan yang besar mengenal Engkau, sehingga kami selalu memprioritaskan menyediakan waktu-waktu kami yang khusus, yang istimewa, untuk terus mengenal Engkau setiap hari. Jauhkan dari kami kata sibuk, sehingga kami lupa akan upaya kami dan akan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami membangun relasi dengan Engkau. Tuhan, sesibuk apapun, sepadat apapun aktivitas, kegiatan, tuntutan dunia ini yang memang selalu berusaha untuk menarik kami dari hadirat-Mu, yang memang selalu berusaha untuk merebut kami dari kasih karunia-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami menyadari bahwa semua di antara yang penting-penting, yang terpenting adalah relasi kami dengan Engkau. Tanpa relasi kami dengan-Mu, Tuhan, semua yang ada di dunia ini tidak bernilai apa-apa. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus secara konsisten membangun relasi pribadi kami dengan Engkau, sehingga kami semakin hari, baik melalui persekutuan penyembahan kami, baik melalui doa-doa kami, melalui perenungan firman kami semakin mengenal Engkau. Roh Kudus, Engkau akan membimbing kami, dan sehingga ketika kami mengenal Engkau, maka orang-orang di sekitar kami, dalam keluarga kami, yang mereka sebenarnya berteriak, Tuhan, kami ingin mengenal, kami ingin bertemu dengan Yesus. Bisa kami bawa kepada Yesus. Ada banyak orang di sekeliling kami yang menginginkan untuk mereka bertemu dengan Yesus, dan kami boleh membawanya. Tuhan, urapi kami. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini untuk firman-Mu ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, bahkan untuk setiap kami yang mungkin secara kasat mata mereka sepertinya sudah percaya, tapi mereka belum memiliki pengenalan pribadi akan Engkau. Tuhan, tolonglah supaya Engkau sungguh yang memimpin kami semua, ya Bapa, untuk saling menopang, saling mengingatkan, saling mengajak, saling Tuhan membangun. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam ibadah dan pelayanan kami kemarin. Kami bersyukur Tuhan boleh mengizinkan kami datang ke rumah-Mu.
Kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan kami bertemu bersama-sama saudara seiman kami, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur juga untuk setiap pelayanan yang kami boleh lakukan. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh mempermuliakan Tuhan, dan biarlah ibadah itu juga nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dalam kehidupan kami terus mempermuliakan Tuhan, terus berusaha mengenal Engkau, terus hidup dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan buat kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan pimpin kami itu waktu-waktu yang ada. Tuhan sertai kami supaya kami bisa mengelola dengan baik. Tuhan, karena kami sungguh percaya Tuhan mengaruniakan waktu-waktu ini untuk kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Baik melalui pekerjaan, melalui setiap aktivitas kami, seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Berkati kami Tuhan, seluruh rencana-rencana kami minggu ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, baik rencana menyangkut keluarga kami, rencana dalam pekerjaan kami, rencana-rencana apapun yang kami miliki, dan terutama biarkan kami juga terus berkomitmen untuk selalu memprioritaskan relasi kami dengan Engkau setiap waktunya. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjalani kehidupan mereka terus di dalam Tuhan. Jauhkan dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Jauhkan dari keterpikatan dengan dunia ini yang bisa membawa mereka jauh dari Engkau. Tapi biarlah mereka terus mencari Tuhan, terus mengenal Tuhan, dan hidup di dalam hadirat-Mu. Tuhan berkati mereka yang bergumul untuk masalah kesehatan. Berkati Tuhan supaya Engkau juga yang menolong. Kalau di antara jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang dalam pemulihan atau yang menyangkut kelemahan fisik mereka, kami selalu serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu sumber kesembuhan itu Engkau. Engkau yang telah menciptakan kami semua sempurna. Daripada mula Tuhan kesembuhan, bahkan keselamatan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga berkati mereka yang bergumul untuk masalah keluarga. Tuhan Engkau juga yang menolong mereka. Berkati agar mereka dalam setiap persoalan apapun, mereka selalu mengatasinya dengan cara Tuhan. Berkati mereka yang bergumul masalah ekonomi, masalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang membukakan jalan. Kami percaya Engkau gembala kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan ketika kami mengikuti jalan-jalan-Mu. Engkau akan memampukan kami untuk boleh Tuhan senantiasa, oh Tuhan, bangkit sekalipun kami jatuh. Dan kami percayakan janji-Mu, kami jatuh pun tidak sampai tergeletak. Tuhan berkati kami. Dan kalau di antara kami ada yang bergumul masalah relasi, Tuhan Kau juga yang menolong. Berkati juga Tuhan kalau di antara kami bergumul tentang kehidupan spiritual mereka, Engkau juga Tuhan yang menolong. Supaya melalui upaya dan Tuhan renungan, melalui setiap penyembahan, melalui setiap doa, melalui setiap Tuhan pembacaan, bahkan persekutuan-persekutuan termasuk doa pagi ini, kami semua semakin dibangun di dalam Tuhan. Tuhan terima kasih. Inilah doa-doa kami. Seluruh kehidupan kami satu minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan telah memperkenalkan diri kepada kami, yang juga rindu kami kenal dan kami perkenalkan kepada orang lain. Kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berkarya dalam setiap kehidupan kita, dan juga selamat hari libur ya. Hari ini hari libur, pakai setiap hari-harimu untuk boleh
senantiasa terus mengenal Dia, dan ingat, ada banyak orang di sekelilingmu yang ingin mengenal Yesus melalui engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.